Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Romi Bintang Sport yang akan selalu membahas seputar raket badminton. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan bahas satu buah raket ya. Tetapi kali ini agak sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Biasanya saya sering sekali mengupload tentang membahas tentang Tolson Jepang. Kali ini saya juga akan membahas dari brand Jepang juga ya. Tetapi brand ini belum terlalu familiar ya, karena brand ini baru masuk di Indonesia ya. Meskipun di negara asalnya brand ini sudah lumayan lama ya, tapi belum terlalu lama juga dikeluarkan, di launching di negara asalnya seperti itu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang brand Kumpo ya, Kumpo Japan ya, Kumpo Japan. Sebelum kita langsung ke pembahasannya, yang belum bergabung di channel ini silakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi tentang pembahasan raket badminton dari channel Romi Bintang Sport ini. Jangan lupa juga sharing video ini. Silakan isi kolom komentar di bawah jika kalian ingin bertanya atau sharing tentang seputar raket badminton. Like video ini. Terima kasih. Seperti itu. Mari kita langsung bahas tentang Kumpo. Nah, seperti ini yang saya milikin ini ya. Kumpo Power Control K5A20. Seperti ini tampilannya. Warnanya ini white gold. Yang saya punya ini, yang saya miliki ini white gold ya. Jadi warna putih kombinasi emas ya di dekal-dekalnya ini. Kenapa saya memilih warna putih ini? Sebenarnya di seri Power Control K520 ini ada dua warna ya. Ada black gold ya, hitam emas, dan putih emas seperti ini. Tapi saya memilih yang warna ini bukan tanpa alasan, karena menurut saya untuk tampilannya ya, ini persis sekali dengan Victor Thruster F Claw-nya Tai Tzu Ying menurut saya ya. Jadi untuk secara tampilan itu sekilas mirip sekali. Kita pakai di lapangan itu ya, orang-orang banyak kira kita pakai Thruster F Claw-nya Tai Tzu Ying ya, karena memang warnanya persis sekali. Dia putih doff ya, putih doff seperti itu. Ada unsur emas-emasnya itu dekalnya. Hanya saja kalau Thruster F Claw-nya Tai Tzu Ying itu di bagian shaft-nya ini agak sedikit, dekalnya yang warna emas itu agak sedikit banyak ya, seperti itu, mendominasi di bagian sini warna emasnya. Dan ini ya tulisannya cakep sekali ini, Power Control K520 nya ini 3D nih. Ini jika kalian lihat secara langsung ini cakep sekali untuk tulisannya ini, rapi ya, catnya rapi, putih doff. Intinya untuk tampilan ya, bukan feeling atau secara keseluruhan, bukan, hanya sekedar tampilan itu mirip sekali dengan Victor Thruster F Claw-nya Tai Tzu Ying untuk Kumpo Power Control K520 yang saya miliki ini ya. Jadi kita langsung ke spesifikasinya saja. Di spesifikasinya di sini tertulis untuk beratnya itu di 82 plus minus 2 gram. Tetapi realnya saya timbang ini di 83 gram. Yang punya saya ini realnya saya timbang di 83 gram. Ya benar ya, di sini tertulis toleransinya itu 2 ya. Jadi 82 plus minus 2 gram tertulis di sini, dan saya timbang realnya 83 gram, serta balance point-nya ini di 290 plus minus 5 mm ya. Jadi plus minus 5 mm, 290 plus minus 5 mm. Dan realnya kosongan ya, belum senar dan towel grip ini saya ukur di angka 295. Jadi lumayan ya, all around mengarah ke attack ya, all around mengarah ke head heavy ya. Jadi bobotnya 83 gram, balance point-nya di angka 295 mm. Untuk long size untuk panjangnya ya, dia ini ya 675 mm, serta untuk stiffness-nya ini di angka 87 plus minus 3 ya. Jadi batangnya ini menurutku ini medium flex ya, medium tapi
mengarah ke fleksibel ya, agak lentur seperti itu. Tapi ini bukan yang ekstra lentur atau high flex, bukan. Dia ini medium flex. Lentur tetapi tidak terlalu lentur ya, intinya seperti itu. Jadi untuk spesifikasi yang tertera di sini ya, di bagian shaftnya tadi sudah saya jelaskan, dan kita ke frame ya. Di atas ini tertulis under control ya, ada tulisan under control, serta di bagian samping ini power control ya, power control seperti itu. Dan untuk desainnya, desain frame-nya ya, dia sepintas itu ya persis juga dengan Victor ya, Victor Thruster F-Claw itu. Jadi dia sebenarnya tidak ada yang misalnya aerodinamis yang bentuknya unik atau gimana, nggak ada ya. Standar saja lah bentuk desain frame-nya seperti itu. Dan untuk secara lingkarannya ya isometrik ya, seperti ini, seperti raket pada umumnya. Di bagian cone-nya ini tertulis Kumpo, dan ada stiker hologram mirip sekali dengan Victor ya, hologramnya ini, originalnya ini. Di bagian handcapnya seperti ini, tertulis logo K ya, K atau Kumpo seperti itu, tapi tidak ada tulisan lainnya merah putih seperti ini. Nah, itu secara tampilannya menurutku cakep ya. Apalagi yang white gold ini persis sekali dengan thruster F-Claw-nya Taizo Ying secara tampilan ya. Terus spesifikasinya itu yaitu tadi sudah saya jelaskan. Dia berat reelnya 83 gram, balance point-nya di 295 mm, serta batangnya medium flex. Nah, langsung saja saya akan bahas tentang review pemakaian ya. Review pemakaian saya seperti itu. Nah, raket ini udah 2 mingguan ya, 2 mingguan. Udah 2 mingguan di saya ya, terkategori termasuk baru ya. Dan ini sudah saya test play di beberapa hari belakangan ya, meskipun nggak terlalu daily, istilahnya nggak terlalu sering ya, karena saya biasa menggunakan senjata andalan ini ya, The Wolverine ya, torsion shaft 2700. Jadi paling saya gunakan raket ini untuk pertama kali test play ya. Oke, saya coba untuk main full set ya. Untuk selanjutnya besoknya itu paling saya digunakan di set-set terakhir seperti itu untuk pemakaiannya ya. Yang jelas ini sudah saya coba dan saya sudah rasakan feel-nya seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ya, untuk feeling raket Kumpo Power Control K520 ini, untuk saya ya, untuk pendapat saya pribadi secara saya pakai ya di lapangan, ini raket terkategori raket enak ya. Jadi raket Kumpo Power Control K520 ini enak ya, nyaman dipakai seperti itu. Jadi ya bisa saya compare dengan Camblade ya, Camblade N057, N059 ya dari Tolson. Menurutku hampir sama aja ya dia untuk feeling kita bermain itu, untuk drive seperti itu ya. Ya untuk defense, pertahanan kita nggak ada masalah seperti itu, enak ya raketnya. Hanya saja ya karena mungkin ini balance point-nya agak sedikit tinggi dari Camblade, jadi kita jika power smash dari belakang ya, kita smash dari belakang itu ini lebih terasa dapet ya, agak lebih sedikit powernya itu agak sedikit di atas Camblade ya, seperti itu untuk power smash-nya ya. Saya tes jika smash dari belakang, dari area belakang seperti itu, bola tinggi ya, kita smash. Untuk powernya ini menurutku sedikit di atas Camblade N057, N059. Jadi powernya lebih sedikit tajam ya, lebih jitu ya dari Camblade jika saya compare seperti itu. Nah, tetapi untuk swing raket ini nggak terlalu easy to swing seperti halnya Camblade N057, N059. Karena menurutku kalau Camblade N057, N059 itu swingnya enak sekali ya, bisa saya bilang rajanya untuk swing ya.
Jadi ini swingnya tidak terlalu wah ya, tidak terlalu istimewa. Untuk swingnya standar saja ya. Untuk swingnya hanya saja lebih ke power saja ya, lebih sedikit berpower kita smash seperti itu. Jadi ya bisa dibilang 11-12 ya. Untuk feeling mirip sekali Caemblade N057 N059. Jadi enak ya, jika kalian yang belum pernah merasakan Caemblade, jika kalian yang belum tahu rasanya Caemblade N057 N059 dari Tolson, bisa sedikit saya jelaskan, saya tambahkan. Untuk feelingnya raket ini enak ya. Kita main drive enak, kita bertahan defense enak, kontrol di depan netting lumayan enak ya. Jadi untuk chop bola, main cepat, sambar bola seperti itu ya enak ya. Untuk smash enak. Intinya raket ini bisa dikategorikan raket enak ya, seperti itu saja. Tetapi tidak ada yang istimewa menurut saya ya. Untuk feelingnya itu tidak ada yang istimewa ya, enak intinya seperti itu aja. Jadi jika kalian yang menginginkan raket enak nyaman dipakai ya, untuk kita main daily ya, kita main ya, ini salah satunya ya, Kumpo Power Control K520 ya. Dia ada dua warna, warna hitam gold dan putih gold yang seperti ini. Jadi dibilang worth it atau enggak ya relatif ya, karena harganya ini dia di angka 600 ribuan ya, di angka 600 ribuan, belum senar ya, belum termasuk senar. Jadi 600 ribuan itu batangan ya, hanya saja dia dapat packaging seperti sarungnya itu ya. Packagingnya lumayan cakep ini untuk packagingnya. Dapat sarung raket seperti itu, dan dia dapat ya seperti kartu petunjuk atau apa ya. Dan dia packaging untuk packingnya bagus juga ya, ada memang khusus bungkusnya ya, Kumpo ini untuk K520 ini. Jadi itu 600 ribuan, belum senar. Bisa dibilang worth it apa enggak? Ya itu relatif ya. Jika kalian memang menurut kalian itu cocok, ya kalian bisa angkut ya. Raket ini lumayan enak lah ya. Enak intinya seperti itu. Tetapi jika saya pribadi, jika saya compare dengan ini, senjata andalan saya ini yaitu Torsion Sharp Durapower 2700 dari Tolson, jelas ya saya lebih memilih ini ya. Meskipun ya ada juga pendapat sebagian orang katanya ini ayunannya agak sedikit terasa berat ya. Ya jelas karena dia stiff seperti itu. Jadi jika kalian menemukan raket stiff yang di atas 80 gram ya, rata-rata ayunannya pasti agak terasa berat. Tapi bukan berarti dia boros di tangan ya, seperti itu enggak. Dia enggak ekstrim, beratnya itu enggak ekstrim. Jika kalian bisa menguasainya, ini The Wolverine ini luar biasa. Kalau ini the best, kalau ini the best kalau ini. Jadi jika di compare dengan ini enak, tetapi tidak seistimewa Tolson yang biasa saya pakai ya. Seperti halnya misalnya Premium Pro 800 ya. Ini kalau Premium Pro 800 ini, nah ini sekalian saya bandingkan catnya ya. Jadi ini kan ada Premium Pro 800 ini kan ada unsur warna putih ya. Dan ini Kumpo ini kan putih kan. Nah jika kalian sandingkan ya, untuk kualitas catnya itu jelas sekali, terasa sekali. Untuk kualitasnya ini Premium Pro 800 ini di atas Kumpo ini ya untuk kualitas catnya. Ini luar biasa mewah ini kalau catnya. Jadi untuk kualitas cat ini belum bisa mengalahkan Premium Pro 800 ya untuk kualitas catnya. Seperti itu. Dan ya itu saja ya, sekedar pembahasan dan review pemakaian dari saya tentang Kumpo Power Control K520. Jadi kesimpulannya raket ini enak ya,
Jika kalian menginginkan raket yang enak, salah satunya ya ini ya, Kumpo ya, Kumpo Jepang Power Control K520 ya. Dan ini yang saya dapat informasi dari keterangan yang ada di handle grip juga, yang di grip bawaannya itu ada ya, sebelum saya lepas itu ada tertulis Guangzhou China seperti itu ya. Berkemungkinan raket ini memang brandnya, quality controlnya memang asli dari Jepang ya, brand Jepang Kumpo. Tetapi untuk seri power control K520 yang ini sepertinya diproduksi di Guangzhou China ya, seperti itu, di Cina ya, untuk produksinya ya, seperti itu. Jadi ya lumayan cakep lah ya, intinya seperti itu. Apalagi tampilannya yang white gold ini mirip sekali dengan ya Victor Thruster F Claw-nya Taizu Ying ya. Lumayan cakep ini raket. Dan sekalian saya promosi ya, memberitahukan kepada kalian viewer saya ya, apalagi subscriber saya, raket ini Kumpo Power Control K520 yang saya miliki ini akan saya jual ya, jika kalian berminat. Ini yang saya sudah pakai meskipun nggak terlalu sering dan baru sekitar 2 minggu ini. Ini raket saya mau jual jika kalian ada yang berminat. Ini tidak ada minus, dia masih rapi dan masih mulus seperti baru, like new. Tidak ada ya, bisa dibilang baru seperti itu, hanya saja test play ya, hanya pemakaian beberapa kali seperti itu. Minusnya saja hanya di grip bawaannya ya. Grip bawaannya ini udah saya copot, udah saya lepas, karena saya biasa seperti itu, saya lepas grip bawaannya dan saya pasang isolator biar melindungi kayu gripnya ini dari keringat ya, seperti itu, dari basah lembab. Jadi intinya ya ini saja minusnya, grip aslinya itu udah saya lepas, saya pasang isolator seperti itu. Untuk secara keseluruhannya tidak ada ya, lecet sedikit pun tidak ada. Tidak ada minus sama sekali jika ini kalian berminat ya. Dan justru malah ini sudah saya setting di senar idola saya ya, senar jagoan saya, yaitu BG66 Porsche dengan tarikan di 29 lbs ya. Nah, jadi ini udah saya pasang BG66 Porsche di 29 lbs. Intinya jika kalian berminat untuk angkut Kumpo Power Control K520 yang saya punya ini, dengan kondisi seperti ini tidak ada minus sama sekali, hanya saja grip aslinya sudah saya copot, itu saja minusnya. Ini jika kalian berminat siap pakai, kalian tinggal pakai saja ya ini. Kalian tinggal pakai saja, kalian bisa tebus di 650.000 ya. 650.000 kalian angkut saja ini, kalian siap pakai ya di 650.000 dengan BG66 Porsche tarikan 29 lbs seperti ini. Intinya kalian tinggal pakai. Jika kalian berminat, kalian bisa hubungin saya dengan WA saya, nanti saya masukin nomor WA di kolom deskripsi ya. Nah, nanti bisa kalian WA saja saya ya untuk informasi lebih lengkapnya seperti itu jika kalian berminat ya, dengan Kumpo Power Control K520 yang saya miliki ini. Jadi intinya seperti itu saja. Ya lumayan cakep intinya seperti itu ya untuk Kumpo ini ya. Jadi jika kalian semua mengincar barang ini, sah-sah saja dengan harga yang relatif ya, seperti itu. Kumpo Power Control K520. Oke teman-teman semua, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Sekian pembahasan saya tentang raket kali ini. Jangan lupa subscribe ya yang belum bergabung di channel ini. Terima kasih semuanya. Salam badminton lovers.